Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik Musa, kelas B21, NIM 23811307991. Akan mempresentasikan materi usul at-tarbiyah atau dasar-dasar pendidikan. Dasar pokok usul at-tarbiyah dibagi menjadi 4: Al-Quran, As-Sunnah, Sirah Sahabat, yang terakhir adalah kesungguhan para ulama muslim. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan, syariat, dan hukum yang harus diikuti oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Ayat Al-Quran tentang pendidikan, salah satunya di dalam Quran surah An-Nahl, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat Al-Quran tentang peserta didik, yang mana bunyinya, ya ayuhan nasu qad ja'akum rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Nabi Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhan, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar dan mengajar, yang mana di dalam Quran surah Al-Ankabut, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat Al-Quran tentang metode pembelajaran, di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 67, yang artinya, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperhatikan, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan, yang mana di dalam Al-Quran salah satunya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis atau sunnah Nabi SAW dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran, karena hadis yang berarti perkataan
kekuatan atau ketetapannya melalui as-sunnah. Rasulullah menjelaskan dan mempraktikkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Dalam konsep pendidikan kedudukan, as-sunnah mempunyai dua manfaat. Yang pertama, menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerapkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalam. Yang kedua, menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktikkan. Sumber ketiga, sirah dan athar sahabat. Sirah atau athar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat dapat dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Ra'yu atau pemikiran manusia. Dasar hukum yang membolehkan penggunaan pemikiran manusia atau ra'yu adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal ketika itu Mu'adz diutuskan oleh Nabi untuk ke Yaman. Rasulullah bersabda, kembali jika engkau tidak mendapatkan di situ sunnah Rasulullah. Maka Mu'adz menjawab, saya berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan kembali. Atas dasar itulah maka ra'yu meliputi ijtihad masalah, mursalah, dan urf. Masalah ijtihadnya para ulama, ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasarkan ajaran Islam. Usaha keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu dan di daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran ataupun as-sunnah tentang suatu masalah. Ijtihad sudah dilakukan para ulama sejak zaman sahabat. Namun, tampaknya literatur yang ada menunjukkan bahwa ijtihad masih terpusat pada hukum syariat. Kemudian yang mengenai masalah mursalah dan urf. Dasar pendidikan hasil pemikiran manusia, ra'yu lainnya adalah masalah mursalah, yaitu menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam nas atau pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Penarikan kebaikan dan menghindar kerusakan biasa diterima selama tidak menyalahi nas Al-Quran ataupun as-sunnah. Dan memang benar-benar membawa kemaslahatan. Selain masalah mursalah, hasil ra'yu adalah uruf, yaitu nilai-nilai dan ijtihad masyarakat. Uruf juga dapat ditarik sebagai sesuatu yang tertanam dalam jiwa berupa hal-hal yang berulang kali dilakukan secara rasional menurut tabiat yang sehat. Romiolis. Demikian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.